Ibu Bapa, saudara dan saudari, sahabat terima yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pagi ini. Hari ini hari Senin tanggal 20 Januari, Senin biasa, pekan biasa yang kedua dalam tahun liturgi, tahun C. Kita diajak untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Tema yang coba saya bagikan untuk kita renungkan bersama pagi ini adalah merangkul kebaruan dalam Kristus. Merangkul kebaruan dalam Kristus. Sabda yang kita gunakan dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1 sampai dengan 10, lalu kemudian dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Dari bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus yang ditanya tentang para muridnya yang tidak berpuasa. Sementara di sisi lain dibandingkan dengan misalnya murid Yohanes Pembaptis atau murid orang-orang Farisi yang berpuasa, yang berpantang. Dan berhadapan dengan pertanyaan itu, Yesus menjawab dengan menggunakan dua perumpamaan, dua perbandingan. Pertama tentang tamu pernikahan yang tidak berpuasa selama mempelai ada bersama mereka. Dan yang kedua tentang ketidakcocokan kain baru yang ditambal pada sebuah baju yang sudah tua atau sudah lusuh, atau anggur baru dalam kantong kulit yang tua. Melalui gambaran ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang sifat transformatif dari karya pelayanannya. Yesus datang membawa sebuah perubahan, membawa sebuah kebaruan. Itulah kekasih Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita memahami hal ini? Bagaimana kita mencoba mendalami dan mengerti tema yang saya tawarkan tadi. Poin pertama itu soal hadirnya mempelai. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai yang berada bersama para sahabat. Dengan demikian, kehadirannya adalah saat sukacita. Kehadirannya adalah saat pesta. Kehadirannya adalah saat bersenang-senang, saat perayaan, selebrasi. Dan bukan saat duka atau puasa atau pantang. Jadi alasan sukacita ini adalah karena Kristus sendiri. Dia datang membawa kebaruan. Tidak perlu berpuasa dan berpantang karena mempelai ada bersama kita. Dan hal ini menandakan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Dan Kristus sendirilah yang membawa pesan pengharapan, penebusan, dan pembaruan itu sendiri. Poin yang kedua, anggur baru dalam kantong kulit yang baru. Tuhan Yesus mau menekankan perlunya keterbukaan hati pada pengajaran dan pewartaannya yang penuh pembaruan. Pola pikir lama dan tradisi yang kaku seperti contoh dalam bacaan Injil hari ini, mereka datang bertanya karena mereka masih menggunakan pola yang lama, mengikuti kebiasaan atau tradisi Yohanes Pembaptis atau juga orang-orang Farisi. Pola yang lama tidak dapat menampung pesan atau pewartaan yang hidup dan dinamis yang diwartakan oleh Yesus. Maka kita bisa bertanya, apa pesan yang bisa kita bawa untuk kehidupan pribadi dan relasi iman kita dengan Kristus? Pesan yang kita bawa pertama itu adalah soal keterbukaan hati dan seluruh diri untuk diperbarui. Apakah karena Natal baru kita lewati? Pertanyaannya sama dengan renungan pada masa Natal. Apakah hati dan budi kita serta jiwa dan seluruh diri kita menjadi palungan yang terbuka bagi kehadiran Sang Sabda, Sang Emmanuel? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan untuk kita itu adalah bahwa saya terbuka terhadap kebaruan yang dibawa Kristus ke dalam hidup saya, ataukah saya masih berpegang pada kebiasaan dan keyakinan lama yang menghambat pertumbuhan rohani saya? Kedua, itu adalah soal merangkul perubahan. Bagaimana saya dapat mempersiapkan kantong kulit, hati dan pikiran saya, budi dan jiwa serta seluruh diri saya untuk menerima dan merawat anggur baru dari ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Kristus adalah anggur baru. Dan karena anggur baru, maka hati kita juga harus diperbarui. Harus menyiapkan hati dan budi secara baru. Tuhan Yesus mengundang kita pagi ini untuk merangkul kuasa transformatif kehadirannya. Hal ini membutuhkan keberanian untuk melepaskan praktik atau prasangka yang usang
dan kesiapan untuk menerima pengajaran dan pencurahan baru dari Roh Kristus sendiri. Dengan demikian, kita mampu menjadi bejana baru. Dengan demikian, kita mampu menjadi kekuatan atau menjadi tempat anggur yang baru, kantong kulit yang baru untuk menampung dan membagikan kehidupan yang berlimpah yang Kristus tawarkan. Semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk selalu dan senantiasa memperbarui diri, membuka hati dan budi kita secara baru setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat, sehingga kita layak menerima pewartaan Kristus dan menerima Kristus sendiri dalam hati kita. Dan hari ini juga hari pertama MSF Provinsi Jawa memulai kapitel provinsi yang diadakan di Semarang di Jalan Guntur 20. Dan saya juga pada kesempatan ini memohon kita semua, ibu bapak, saudara dan saudari, sahabat Rema, untuk mendoakan proses atau semua perjalanan kapitel provinsi MSF Jawa tahun 2025. Semoga sebagai tarekat, sebagai provinsi, para bapak kapitel, para kapitularis senantiasa terbuka hatinya untuk menerima juga apa yang diwartakan oleh Kristus dan Roh, dan membiarkan seluruh dirinya dibimbing oleh Roh yang satu dan sama menuju kepada kebaikan bersama, kebaikan gereja, kebaikan tarekat, dan kebaikan semua orang. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk itu. Selamat berkapitel untuk para bapak kapitel, para kapitularis, dan selamat untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.